Teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya channel Panala. Dan hari ini saya ada di kantor sih sebenarnya, tapi aktivitasnya adalah ganti oli. Ganti oli yang mana sekiranya cara kerjanya bisa kita lakukan di rumah. Jadi saya nggak menggunakan alat-alat berat bengkel seperti car lift dan lain-lainnya, tapi kita menggunakan alat-alat yang bisa kita pakai di rumah. Dan kalau teman-teman mau nanti cara kerjanya juga bisa kalian praktekkan sendiri di rumah. Saya hari ini ditemenin sama Mas Hendro dong. Mas, ganti oli bukan ngisi air wiper? Kosong, Pak. Oh iya, kosong. Bacot sih motor ya. Jadi kita mau ganti oli, dan oli yang kita pakai, mana olinya Mas? Oli yang kita pakai kali ini berbeda dengan yang biasanya. Jadi saya memutuskan untuk ganti oli dengan menggunakan jam 1 bro. Wah, ini dia. Dengan menggunakan HP Sportnya Top One. Wah, Top One HP Sport 15W 40. Jadi sayanya pakai 15W 40. Saya pikir sayanya cocok untuk di Surabaya, karena Surabaya lumayan panas. Jadi kita mungkin butuh oli yang agak kental sedikit gitu ya, biar tidak terlalu panas mesinnya. Dan ini oli sintetik teman-teman, oli sintetik yang mana dia ini memiliki daya tahan yang cukup lama. Kalau sintetik kan gitu ya, cukup lama bisa kita pakai. Jadi dia bisa kita gunakan sampai ke 12.000 km pemakaian. Jika biasanya saya pakai oli itu di angka 5.000 km pemakaian sudah saya ganti. Dengan ini nanti bisa di 12.000 baru kita ganti. Dengan aktivitas yang cukup padat, sehari-hari saya menempuh perjalanan yang cukup jauh dari Sidoarjo ke Surabaya, dan dalam seminggu bisa 2 atau 3 kali PP Surabaya Jombang. Saya pikir ini adalah pilihan yang cocok. Di samping saya bisa lebih hemat karena KM tempuh penggantiannya cukup panjang, bisa 12.000. Ini 1 liter oli kita butuh 4 ya bro? 4 liter, tapi enggak habis gitu maksudnya. Jadi oli untuk Vios Limo itu butuh sekitar 3,7 liter ya, 3,7 liter. Nah, yang ganti oli hari ini Mas Hendro, karena saya enggak siap. Mas Hendro, kita langsung aja. Hari ini kita mau ganti oli. Siap. Tapi dengan gaya atau cara kerja yang mana di rumah pun bisa dilakukan sebenarnya. Nah, Mas Hendro ini juga pegang mobil Gen 2 ya? Ya. Biasa ganti oli di rumah, ganti oli sendiri. Apa aja yang perlu disiapin nih? Yang perlu disiapin yaitu oli. Oli Olinya kalian beli dulu ya. HP Sportnya Top One, enak. Ya. Terus kuncinya mana? Kita butuh kunci sok biasanya. Kunci sok untuk baut ukuran 14 lah. 14, jadi bautnya oli itu ukuran 14. Terus ada juga kunci pas. Kunci pasnya juga ukuran 14. Sebenarnya nggak perlu Pak, cuman ini aja tuh. Butuh itu aja ya? Ukuran 14. Sebenarnya saya kemarin mau cari model yang agak cantik gitu buat ganti oli. Tapi nggak mau, karena ganti oli mobil itu harus glosor bawahnya mobil ya. Terus untuk butuh alas ya? Iya. Alas buat untuk buat tidur-tiduran. Terus kita butuh tempat oli kotor. Iya. Guys, kalian bisa gunakan berbagai macam, yang penting ukurannya agak pipih begini. Kita nggak bisa pakai jerigen. Ini potongannya bokongnya jerigen ini. Oke, kita langsung aja kali ya. Iya. Yang pertama kalian harus ambil dongkrak ya. Iya. Kita butuh dongkrak. Mobil ini kita butuh dongkrak karena terlalu pendek ya, jadi ground clearance-nya terlalu rendah, karena ini juga pakainya ring 14. Untuk ambil dongkrak ada di jok depan kiri, yaitu jok penumpang. Cara ngambilnya ini, covernya dilepas di belakang, habis itu kendorin. Saya tuh emang khawatir ada teman-teman kita yang udah beli mobil tapi belum bisa ngambil dongkrak, jadi saya contohin aja sekalian. Bukan saya, Mas Hendro nyontohin sekalian. Oke, ini dongkraknya ada di sana. Sip. Oke, ini dongkrak ya. Terus dongkrak itu ada pasangannya, yaitu stang dongkrak. Oke.
Ada dongkrak. Caranya dongkrak mobil, lengkap banget ini. Paskan dengan apa namanya, plat baja pelindung lisplang. Oke, ada di sini. Mudah sekali kan. Setidaknya kepala kalian Bisa masuk gitu. bisa masuk ke bawah kolong mobil. Kita gantinya di tempat yang rata, datar. Kalau misalnya kalian di garasi ada kemiringan, itu juga enak sebenarnya. Tanpa dongkrak pun bisa harusnya. Oke. Untuk alas tiduran, kalian bisa menggunakan apapun, yang penting bersih. Mas Hendro dia pakai karpet mobil, coy. Iya. Ini menggunakan karpet bagasi sebenarnya. Oke. Terus sebelum dikuras dari bawah, tutup oli atasnya dibuka dulu. Biar keluarnya lebih gampang. Biar keluarnya lebih gampang. Lumayan nih ada lumpur. Katanya top one ini juga bisa membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam mesin karena dia sintetik. Oke mas, silahkan tidur mas. Jadi ini aman ya teman-teman, tidak apa-apa. Jadi sudah ada dongkrak. Baut yang dibuka. Oke. Baut kunci Sebentar. 14. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Oke, itu baut yang dibuka ada di sisi kanan mesin ya. Iya. Jangan lupa tempat oli kotornya kalian masukkan. Kalian taruh di bawah baut itu pas. Ini biasanya kalau kita ganti oli di garasi, Pak. Biar tumpahannya oli tidak di lantai garasi. Iya, kita pakai koran bautnya itu. Pasang agak maju sedikit agar biasanya ini kan muncrat ya mas. Iya. Dan ini muncratnya tanpa dikocok teman-teman. Ini penggantian tanpa ganti filter oli. Oke, karena filter ori kak, filter oli itu 2 kali pemakaian biasanya kalau kita. Kalian ganti setiap kali ganti oli ganti juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Oke, olinya keluar. Udah hitam nggak sih? Hitam banget pak. Hah? Jadi ini cuma 4000 km tempuh loh. Warnanya udah hitam. Udah waktunya. Oke, jadi selama olinya ngocor ya harus tidur terus ya? Ya kan santai pak. Santai kayak di pantai. Sampai olinya habis. Bener-bener habis. Bener-bener habis, nggak netes lagi gitu mas. Wow, warnanya sebenarnya bisa kalau mau ditinggal mau rokokan atau makan jajan apa gitu pak. Oke, kita tinggal dulu sampai olinya terkuras habis. Nah teman-teman, karena kita tadi pakai dongkrak sebelah kiri, takutnya juga nggak rata sudut mesinnya, kita turunin teman-teman, turunin agar olinya bisa keluar maksimal. Kita nggak pakai, kalau biasanya teman-teman kan melihatnya ada yang pakai semprotan angin dan lain-lain, itu sebenarnya nggak kita anjurkan juga ya. Iya. Kita nggak menganjurkan karena gini, udara itu ada juga kelembabannya biasanya. Ketika kita semprot pakai angin ke dalam mesin, itu bisa jadi ada Angin yang keluar ada airnya. iya, kemungkinan ada kandungan airnya juga karena lembab juga biasanya. Jadi lebih baik kita tunggu aja sampai sampai olinya memang benar-benar habis turun keluar melalui lubang pembuangannya. Ini udah disiapin, ini juga bisa kalian siapkan di rumah, alat bantu untuk menuangkan oli nanti. Yang jelas pastikan ini bersih dan tidak ada air sama sekali. Kalian bersihkan pakai tisu sampai kering bener. Mahal sekali nih kayaknya ya. Tapi ini yang kemungkinan ada di rumah. Ada di rumah kalian kemungkinan ini. Jadi kita punya sih alat yang lebih bagus, tapi kita pakai ini, sengaja ini. Oke, coba kita lihat. Masih ada tetesan, kita tunggu sampai habis sekitar 10 menitan teman-teman. Teman-teman sudah 10 menit lebih kira-kira.
kita nunggu airnya sudah nggak ada tetesan lagi yang turun. Lubang olinya udah cukup bersih. Kalian tutup lagi lubang itu dengan baut yang sama, baut yang tadi kalian buka. Oke, dan sekali lagi kalian harus rebahan. Tapi sebelum itu tadi dongkraknya kalian naikin lagi ya teman-teman, biar kepalanya cukup untuk masuk ke bawah kolong mobil. Sebaiknya aktivitas ini kalian lakukan sendiri, jangan nyuruh istri kalian. Oke, kencangkan secukupnya sampai cukup kencang agar tidak ada kebocoran. Sebenarnya kalau kalian ada momen itu jauh lebih baik ya Mas ya. Kalau terlalu kencang resiko selek. Ya. Oke, secukupnya aja. Oke, cukup. Sekarang waktunya kita bangun. Waktunya kita tuangkan oli dengan alat yang mahal ini ya. Ini dia olinya, Top One HP Synthetic 15W40. Bolongin dulu dong. Oke. Ternyata segelnya bagus. Dia maunya tadi bukanya pakai kuku. Ini segel dikerjakan pabrik, bro. Oke. Kalian lubang aja pakai obeng atau alat serupa yang terus kalian tuang deh. Jangan lupa bismillah. Nah, tadi yang 15W40 ini juga warnanya Kayak minyak goreng. Kalau oli yang masih bagus warnanya begini nih, bening. Oke, 1 liter pertama sudah masuk dan berikutnya kita tuangkan lagi. Sip. Dan untuk botol yang terakhir kalian nggak perlu sampai habis ya. Iya. Sisakan sekitar Oke, jadi sisakan sekitar 1 strip terbawah. Jadi saya pikir sudah cukup dengan 3 botol ditambah dengan 3 strip di botol yang terakhir. Oke, sekarang kita mau ngecek dulu. Nah, untuk ngecek oli kalian bisa menggunakan stick oli yang ini. Tinggal dicabut, kalian bersihkan. Nah, jadi Karena gila banget ini sudah melebihi. Iya, jadi udah full. Jadi ada 2 titik di stick oli, yang ini sama yang ini. Jangan sampai oli kalian berada di bawah stick titik yang paling bawah. Ini titik minimal jumlah oli yang ada di mesin, yang harus ada di mesin. Nah, yang aman ada di tengah-tengah. Yang ini karena dia baru kita isi, dia penuh ada di sini. Ya. Jadi teman-teman, kita cuma butuh 3 botol oli 1 literan. Ditambah dengan 1 botol yang tidak kita tuangkan penuh, menyisakan 1 strip paling bawah dari botol Top One HP Synthetic.
Mas Hendro, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Pak. Karena hari ini sudah ganti oli dan gratis ya teman-teman. Itu tadi kira-kira rangkaian aktivitas kita ganti oli mesin mobil Vios Limo, yang mana aktivitas ini bisa kalian lakukan di rumah, tidak terlalu sulit karena cukup menggunakan satu kunci sok ukuran 14. Thank you ya bro. Iya Pak. Oke, jangan lupa ditutup lagi Ya, nah. apa namanya, tutup oli mesin yang ada di sini. Jangan ini. Ya, ini pakai tangan aja bisa. Oke, itu dulu teman-teman. Semoga konten ini bermanfaat, dan jika kalian mau pakai oli yang cocok untuk mobil kalian, karena saya pikir Surabaya cukup panas, kita bisa menggunakan Sail 15 W40 kepunyaan Top One HP Sport Synthetic Oil. Satu lagi teman-teman, saya kebiasaan ketika habis ganti oli, saya akan menolkan kembali trip di speedometer. Nah, jadi kayak gini, ini tripnya 4132. Artinya 4000 km sudah saya pakai setelah penggantian oli terakhir. Nah, saya akan menolkan ini, caranya pakai ini aja, tombol yang ini ditekan agak lama maka dia nol lagi. Trip B nya juga begitu, saya tekan agak lama. Nah, ini sebagai monitor saya sendiri, nanti ketika sudah di KM tertentu saya harus ganti oli lagi. Kayak misalnya ini saya pakai Top One, karena Top One itu bisa sampai di 12.000 km pemakaiannya. Nanti teman-teman bisa cek di 12.000 km tempuh kemudian setelah hari ini yang sudah saya nolkan, saya akan ganti oli lagi menggunakan Top One lagi ya. Teman-teman juga bisa menggunakan triknya saya. Beda dengan ini ya, ini odometer ini total tempuh mobil selama beroperasi, selama dia jalan on the road teman-teman ya. Nah, ini trip A dan ini trip B, ada dua, jadi yang satu bisa kita simpan terus, trip yang berikutnya bisa kita gunakan untuk lacak perjalanan. Oke teman-teman, kita sudah ganti oli, tadi kita pakai Top One, kemudian sekarang saya mau coba tes jalan sedikit dong setelah ganti oli. Rasanya memang kalau habis ganti oli begini mesinnya jadi tambah halus, tarikan juga enteng banget. Kita akan bawa mobil ini 2 hari lagi ke Bali, jadi dari Surabaya ke Bali. Nah, di sana saya pikir trek yang cukup panjang yang bisa sekalian apa ya, kita tahu benar bagaimana sih setelah pakai oli baru, setelah ganti oli, apakah mesin jadi jauh lebih baik atau bagaimana gitu ya. Tapi saya pikir kalau sekilas ini memang jauh lebih enteng, enak. Teman-teman yang mau dengan produk yang sama, HP Sport dari Top One Synthetic Oil, kalian bisa juga kunjungi e-commerce mereka, ada linknya di deskripsi video ini. Dan semoga aktivitas kalian lancar, mobil kalian sehat, kalian juga sehat semua sekeluarga ya.